Dari sini Om. Oh, bisa buka dulu dibuka. satu-satu. Berat nggak? Nah. Jadi dari semua bottom drain itu Om, masuk ke paling bawah Om. Airnya masuk begini Om. Oke. Set. Nah, habis itu airnya naik lagi ke atas. Oke. Sebelum naik ke atas disaring sama Kalknus K1 Om. Ya. Nah, jadi untuk kaos kaki ini dia bisa menyaring kotoran sampai halus. Kotoran halus bisa. Ini yang sangat halus. Kalau yang di dalam ini habis berapa? Ini investasi sekali doang. Tapi dipakai seumur hidup, nggak pernah diganti-ganti. Berapa? Kalau untuk plat-platnya sekitar 30-an juta semua. 30 juta ya. Medianya sekitar 50-an. Jadi 80 juta. Iya, tapi sekali doang. Nggak mahal. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Pecinta Predator Indonesia, kembali di channel Bagus Untuk Seksi. Dunia satwa kita bersama Giovanni Suhendi. Kembali lagi. Ya. Kalau sebelumnya kita udah ngecek harga-harga, jadi buat kalian yang pengen tahu harga-harga sudah terpenuhi ya di vlog sebelumnya. Kali ini kita mau perawatan rahasia merawat Megatank ini airnya biar seperti kristal, bukan mengkristal katanya. Gue diomelin orang. Jadi sebenarnya kalau ngerawat ikan menurut aku pribadi sih cukup mudah, karena kalau aku prinsipnya kita ini sebenarnya nggak ngerawat ikan Om. Kita ini ngerawat air, ikan itu bonus. Karena kesehatan ikan cuma sejauh kesehatan air kita Om. Karena contoh deh, kita maintenance segala macam, ujung-ujungnya yang kita lakuin itu semua untuk merawat air. Untuk merawat air. Ngasih apa, merawat ikan apa? Ngasih makan doang. Sisanya nggak ada. Kita makan investasi filtrasi, kita ganti air, kita begana, kita begini, ujung-ujungnya itu semua berhubungan dengan airnya. Ini airnya air apa? Aku pakai air sumur. Pakai air sumur. Jadi kalau airnya udah sehat, otomatis ikannya sehat, nafsu makannya sehat, pertumbuhan semua. Nah, di Pekanbaru ini airnya bagus nggak? Tergantung daerah. Aku kebetulan dapat tempat yang airnya bagus. Air sumur sama air tanah sama nggak? Sama aku air tanah ini. Ini aku dari sumur bor, masuk toren, udah bisa langsung pakai. Air keran aja langsung. Nah, nggak pakai treatment atau apa-apa. Filterisasinya. Oke, kalau filter kita dari atas Om. Nah, sekarang kita lihat dari atas. Filter dari atas. Nah, ini kita matiin dulu. Kita buka dapurnya. Nah, ini dapurnya. Ini agak gelap, aku nyalain dulu Om. Biar agak terang Om. Wih. Ini aku matiin dulu biar kita bisa lihat. Itu yang arusnya ya? Iya. Jadi kalau di atas, kalau nggak aku matiin, udah kayak dicuruk kita Om. Ngomongnya teriak-teriak kita. Ini ternyata. Jadi ini karena di video sebelumnya kan aku jelasin baru aku pakein obat. Jadi kenapa aku pakein obat? Arapaima ini ada yang kurang pas sama dia. Jadi dia kalau ngambil napas itu kayak panikan Om. Jadi aku diskusi sama teman. Ya udah pakein obat ini. Nah, itulah baru kemarin aku pakein obat. Jadi filternya semua di bawah ini Om. Ini filter nih. Ini betul, semua di bawah ini. Jadi alur masuknya, kita ngomong alur masuk mana ya? Dari sini Om. Bisa buka dulu satu-satu. Berat nggak? Nah, jadi dari semua bottom drain itu Om, masuk ke paling bawah Om. Ini, buset. Di paling bawah ini dalamnya 3 meter Om. Buset. Nah, dari bawah sini, begitu habis itu airnya naik, masuk ke leher angsa ini Om. Masuk ke sini. Nah, ini aku cekek ini, karena
cukup sih, jadi aku cekek aja. Makanya aku pakein soket. Jadi air masuk ke ini Om, 2 ini Om, 4 ini yang kebuka. Iya. Nah, begitu udah masuk ke sini, dia masuk ke bilik berikutnya Om. Bilik berikutnya. Bilik berikutnya di sini. Ini apa ini? Ini namanya static bed Om. Jadi di dalam ini ada medianya namanya Coldness K1. Nah, jadi kotoran itu disaring sama Coldness K1. Jadi yang partikel kecil doang bisa melewati itu. Oh. Oke, Ini jadi- masih saringan nih. Ini masih saringan. Nah, jadi dari tadi masuk leher angsa dari bawah Om. Kan dari leher angsa gini. Airnya masuk begini Om. Oke. Set. Nah, habis itu airnya Keluar naik lagi lagi ke atas. Oke. Sebelum naik ke atas disaring sama Coldness K1 Om. Oke. Nah, itu namanya static bed Om. Static bed. Setelah itu masuk ke sini. Nah, Ini apa ini? Nah, ini aku pakai biofoam untuk wet dry. Ini karena airnya aku matiin ya, makanya dia naik gini. Jadi di kotoran yang dari static bed yang tidak kesaring masuk dulu ke biofoam ini. Oke. Di bawah biofoam ini ada MBBR namanya Om. Apa itu? Coldness yang muter-muter gitu Om, yang kayak biji muter-muter itu Kayak Om. bioball ya? Enggak, dia kayak kerikil-kerikil kecil-kecil gini Om. Oke. Terus dia muter-muter diputer pakai aerator gitu. Itu buat apa itu? Itu untuk biomedianya Om. Biomedia. oke. Biomedia. Jadi buat bakteri ya. Betul. Nah, dari ruangan ini masuk ke sini Om. Kita buka. Ini ruang pompa. Pompa. Tuh ruang pompanya. Oh. Ini ruang pompa semua. Masuk ke sini. Nah, sebelum air kembali ke kolam Om, sebelum air masuk ke tank, nah ya kan pompanya aku ini. lewat sini. Nah, di sini aku pakai kos kaki Om, kos kaki bola. Ini kos kaki bola. Kos kaki bola aku jahit. Oke. Nah, ini kan kos kaki bola cuma sampai sini Om. Ya. 1, 2, 3. Ini kos kaki bola. Oke. Yang paling ujungnya nggak aku potong. Oke, itu. Nah, jadi partikel-partikel yang kecil Om, yang nggak kesaring, yang kelewat atau lumpur apapun itu, dia kesaring dulu sama kos kaki bola Kos ini. kaki bola. Nah, kemudian yang paling kecil lagi disaring sama Cup foam. biofoam apa namanya polyester ini. Polyester foam ya. Karena gini Om, kotoran itu kan ada dari yang besar, menengah, kecil, sangat kecil. Ya kan, sangat kecil. Nah, jadi polyester ini yang paling bagus untuk menyaring kotoran paling kecil. Oh, oke. Nah, kendalanya dengan polyester, dia kalau terendam air Om, ini hitungan 2 hari 3 hari Kotor. mampet Om. Oh, mampet. Mampet. Oh, ini nggak terendam air ya? Ini nggak terendam air. Ya. Nah, jadi untuk kos kaki ini, dia bisa menyaring kotoran sampai halus. Kotoran halus bisa. Ini yang sangat halus. Oh, itu yang sangat halus lagi. Nah, jadi bener-bener yang masuk ke sini itu udah lebih dari sangat halus lah gitu lah kasarnya Om. Ini kaos kakinya dicuci berapa lama sekali? Ini sebulan sekali. Foamnya dicuci juga? Nggak, kalau kos kaki aku sih buang Om. Buang ya? Jadi biaya maintenance ini semua sebulan cuma kos kaki, satu lusin 85 ribuan. Sama biofoam, polyester ini sekitar 270.000 untuk semua ini. Oh, semua ini satu ini. Jadi 350.000, 400.000 paling Cuma banyak. 350.000, sebulan. 400.000 kaos kaki. Kaos Udah, kakinya itu beli doang. baru bekas. Beli baru. Aku belinya langsung lusinan, lebih murah. Kalau bekas bau kaki. Tapi kos kaki bola ini kan ada yang berwarna Om. Kita kalau bisa pakai yang warna putih. Oh, kalau yang berwarna takutnya pewarnanya luntur. Ya. Nah, kita yang beli yang warna putih. Jadi ternyata tank harga ini miliar nggak? Tank ya gitulah. Tank miliaran cuman Pakai ini. pakai kaos kaki. Ini betul. Nah, Harga- jadi kalau Om bertanya, tadi yang pertama itu static bed buat apa sih kan gitu? Ya. Ini pengganti kawan-kawan kan biasanya kalau di kolam koi Om ya. Mungkin Om udah familiar pakai brush. Beras ya. Yes. Ya. Ini sama persis gunanya Om. Oh, buat nyaring kotoran kasar. Kotoran kasarnya, Ya. brush. Ya. Tapi kalau brush begitu diangkat bersihin satu-satu itu kan nangis ya Om ya. Ya. Kalau ini itu tinggal diaduk, Oh. bersihin, cuci total kayak mesin RDF Om. Oh. Bisa dibuang total kotorannya, isi air lagi udah selesai. Oh, Jadi gitu. ini yang untuk statik dia cuma sampai ke kotoran menengah Om. Oh.
Makanya kotoran yang halus Hah? masih lewat. Nah, tunggu. Kalau ini tadi kan 300 ribuan sampai 400 ribuan Yes. ya. Kalau yang di dalam ini habis berapa? Ini investasi sekali doang. Hah? Tapi dipakai seumur hidup, nggak pernah diganti-ganti. Berapa? Kalau untuk plat-platnya sekitar 30-an juta semua. 30 juta ya. Medianya sekitar 50-an. Jadi 80 juta. Iya, tapi sekali doang. Nggak mahal karena ini buat berapa ton? Ya, Nggak mahal. 80 juta. Kemarin gua bahas ikan koi ya, jauh lebih mahal. ya. 120 juta dengan kondisi kolam lebih kecil Nah, dari ini. aku awalnya mau pakai RDF Om, tapi RDF itu yang mesin yang bisa muter mesin Iya, betul, sendiri. RDF. Kendalanya gini Om, itu barang berputar pasti ada saatnya dia itu rusak. Hah? Kalau aku di Jakarta banyak yang bisa benerin Om. Oh, di sini susah ya. Di sini masa aku manggil orang dari Jawa Om. Benar. Aku nggak tahu siapa manufakturernya di sini. Jadi aku mikir, ya udahlah kita cari alternatif lain gitu. Nah kalau aku pakai brush 2 bulan sekali aku bersihinnya, ngebayanginnya PR Om. Angkat satu-satu, bersih satu-satu. Yang ada aku malah nggak maintenance Om. Iya, jadi males Karena ya. mau ngebayangin aja udah kena mental Om. Iya. Nah tapi kalau ini aku tinggal buka tutup keran. Oh, Buka langsung. tutup keran bersih semua. Bersih semua ya. Isi air udah. Diaduk Nah tinggal ini sebulan sekali kayak ganti akuarium lah Om ya, ganti Iya, busa. iya. Makanya aku buatnya juga di bawah, di atas supaya saat kita ganti enak kita Om. Iya, Nggak ribet kan, nggak tinggal ribet. ambil bawa kantong plastik, Iya, jebret buang, masukin baru udah. Ayo coba dinyalain kita biar kasih lihat kaos Nah. kakinya, cara kerja kaos kaki gimana. Nanti aku nyalain. Nah ini kualitas air yang kita bisa dapat Om. Ini ya. Ini dengan kondisi lagi pakai obat ya. Iya, ini Gila. masih obat. Jadi emang dia bui-bui obatnya aja. Aku pakai obat Prazi namanya Om. Itu untuk cacing Om. Jadi kayaknya kemarin kata temen aku itu kayaknya ada cacing itu ada di cacing, arapaimanya, makanya gatel dia. Makanya itu aku kasih. Nah, ini kejernihannya. Ini dari kita berdiri sampai ujung sana 9,4 meter Om. 9,4 meter ya. Kedalaman air ini 1,9. 1,9 meter. Dan Om bisa lihat udah kayak kolam renang. Iya. Ini kalau ngomong 9,5 meter ya, rumah gua aja lebarnya nggak sampai 9 meter. Nih kedalaman airnya. Nah, tuh kalau ikan dari atas sama dari depan beda kan Om? Iya. Nah, jadi kalau pemain koi, nah settingan aku ini berbeda dengan pemain koi Om. Kalau pemain koi, dia kan perlu view-nya dari atas Om. Betul. Makanya perlu airnya diatur sedemikian Iya. rupa. Nah, kenapa aku matiin airnya? Kalau aku nyalain Nggak kelihatan. Iya. Karena fokus poin kita menikmati itu dari depan. Side view. Nah, dari atas ya sesekali lah kayak Ya. kita sekarang ini, baru aku matiin lah gitu. Iya. Anjir, ini beneran gede lu kayak ikan Tuh, kayak ikan apa namanya itu? Pesut. sud. Nah, itulah. Nah, tuh ujung sana Om, 9,4 meter. Ya, habis itu 9,4. Tuh, udah nggak ada air, udah kayak kolam renang. Gila ya. Tuh, ini ikannya. Ini 70-an senti. Ini 70 cm ya. Gitu. Jadi kalau perawatan seperti itu, nah kita nyalain tapi kita nanti teriak-teriakan nih Om, kayak di curug kita Om. Enggak lah. Bentar ya, aku nyalain ya. Masih ada ikan-ikan lain lagi tuh. Oke. Nah, jadi udah disaring semua sama filtrasi utama. Ini jatuhnya berarti water polishing Om. Water polishing. Emang benar-benar untuk membeningkan, menjernihkan air secara visual. Oke. Nah, keluar dia. Nah, ini yang air-air masih keluar. Nah, disaring lagi dia. Iya. Nah, tuh. Jadi busa ini modelnya konsepnya wet dry Om. Jadi ada bagian kering, ada bagian basah. Itu yang aku bilang, kalau ini kerendam 3 hari selesai Om. Ya. Nggak mungkin. Ini udah jatuhnya udah 2 mingguan kayak gini. Ini ya. Baru seperti ini. Jadi karena udah disaring, ini yang bener-bener lumpur-lumpur yang kelewat. Yang halus ya. Jadi sebelum masuk ke kolam, di sini dulu. Ya. Jadi kondisinya kalau ini kayak Nah, begini. ini bawahnya nggak ada apa-apa Om. Kosong gini aja tuh, Kering. langsung. Oh iya. Nah, langsung blast ke bawah. Nah, ini nggak kena air dikit, tapi dia tidak terendam Om. Enggak ya.
Oh, ini masih kering kan kelihatan. Ya, ya. Tuh. Jadi emang di sini semua. Tuh bawahnya Om. Bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Paling aku kasih ganjelan gini kan, biar dia nggak kena air. Biar nggak kerendam ya. Biar nggak kerendam. Ya. Kalau kerendam, hari hitungannya Om. Rusak ya. Mampet. Oh. Karena ini saking halusnya semua kotoran kesaring Om. Iya, iya. Nah, pemain koi biasanya direndam. Direndam ya. Nah, kalau konsep yang aku miliki, jangan kerendam. Untuk memperpanjang umur. Ya. Karena nggak Ya, kerjaan kalau 3 hari aku rendam. Kayak sosis nih Om. Tambuso. Ah, tuh. Ini udah kotoran yang ini, tuh kan? Gila ya, udah pakai begini masih kotor ya. Iya. Nah, jadi emang bener-bener ini buat nyaring. Nah, yang lewat barulah ke sini. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi Ini kalau filtrasinya. Kolam miliaran cuma pakai kaos kaki. Kaos kaki udah sedari awal. Jadi ini bak fiber biasa aja Om. Ya, ini Buat bak fiber cuma 2 jutaan segini Om, 2 juta 3 juta. Ya. Bolong-bolongin kita hitung itunya lobangnya. Udah. Ini ngikat kaos kakinya pakai klem gini doang. klem ya. Nah, nanti kalau udah terlalu bekarat, ganti. Ini berapa lah? Iya. Nggak nggak seberapa. mahal. Ini paling bisa 2 bulan 3 bulan udah terlalu bekarat, ganti. Ini juga cuma ngikat doang. Iya, iya. Udah gini doang. Filtrasinya Om. Oke. Jadi lampu pakai lampu apa ini? Nah, aku pakai lampu Chihiros Om. Lampu Chihiros ini jadi gini Om. Om lihat kaca itu emang udah kehijauan Om. Ya. Kaca itu hijau karena kandungan iron. Apalagi kaca aku ini hampir 4 cm Om. Oh, tebel ya? Tebal. Sehingga jadi kalau dari depan kelihatannya agak hijau bukan karena air Om. Kacanya aja udah hijau. Kacanya hijau, ya. Nah, makanya aku pakai lampu Chihiros. Ini putih. kita bisa atur pakai handphone Om. Oh, Ada namanya RGB Om. RGB ya. RGB jadi kan warna itu kan semua diatur di RGB-nya. Oh. Nah, makanya ini agak ke pink-pink, Oh. tapi di depan bening. Oh. Karena aku atur warna putih, Oh. tapi hijaunya dikurangin. Oh, Karena hijaunya udah dapat dari kaca. dapat hijau ya. Ya, hijau dari kaca, sehingga dari depan kelihatannya. Nah, itu lampu penting juga ya. Nah, kalau ngeliat dari depan penting. Ini lalu ini pakai bening ya. Jadi kena matahari masuk ke Nah, dulu aku bening Om. Ini bening. Dulu bening. Ah. Oh. Akhirnya aku putusin kalau bening pakai matahari gini Om. Pas siang hari Hah? itu tergantung matahari kita nikmatinya Om. Ya. Kalau lagi di atas Bagus. enak, kalau lagi enggak. Jadi kan nggak enak juga lah. Ya, ya. Makanya akhirnya aku tutup. Karena waktu itu udah terlanjur bening, aku timpa aja Om. Oh, ditimpa aja gitu. Timpa aja nih. Ini kan makanya ditimpa. Dia nggak perlu UV ya? Aku pakai lampu UV aja buat Oh, udah jaga-jaga. ada lampu UV ya. Karena nih lampunya kan cukup ini Ya, juga kenceng. Iya. Tapi aku pakai lampu UV juga nggak seberapa. Iya, iya. Itu pakai timer Om. Oh, ada timernya. Nah, jam 12 malam sampai jam 8 pagi mati. Oh, oke. Karena kan lampu UV itu dia ada umur jamnya ya Om ya. Iya, iya. Nah, jadi ya selama lampu nyala, UV nyala, lampu mati, UV mati. Jadi biar lebih hemat lah pemakaiannya. Oke. Thank you buat Nah, gini rahasianya. Ya, nanti kita lanjut. Sederhana Om. Kalau ini kan kita lagi bahas kebersihannya. Bentar Ah. lagi kita ngevlog bikin kotor. Oke, siap. Oke, Kita thank you. kasih makan bentar Ya, lagi. ya.